いろいろ OK です。Oke des. Balik lagi sama Iro. Nah, teman-teman, hari ini seperti biasa aku mau membagikan tips kembali cara gampang kita belajar bahasa Jepang, basic bahasa Jepang. Tapi sebelum dari itu, hari ini pembahasannya tentang apa ya kira-kira ya? Yang lagi aku pikirin ini sekarang ini, aku ingin membagikan trik menghafal cepat partikel yang sudah aku rangkum tentunya. Nah, partikel ini seperti apa sih? Oke, jadi teman-teman, kalau dalam bahasa Jepang, partikel itu namanya adalah kakujoushi. Ada 5 huruf untuk kita menghafal partikel atau penghubung kata ini, yaitu ada wa, ni, de, o, sama no. Jadi ada 5 ya. Nah, lalu bagaimana cara penggunaan si wa ini, si ni ini, de, o, dan no? Kita langsung ke contohnya aja. Jadi, aku sudah membuat contohnya. Seperti ini ya. Ada tulisan seperti watashi wa mawar desu. Oke, bisa dibilang nama saya adalah mawar gitu. Nah, wa ini apa sih bentuk kegunaannya gitu. Nah, si wa ini adalah subjek atau sebuah topik pembicaraan dalam kata. Kalau dalam bahasa Jepang kita menggunakan wa. Nah, sebenarnya wa ni de o no ini mirip seperti kalau dalam bahasa Inggris itu adalah tense gitu. Itu adalah to be, maaf. Itu adalah to be gitu. Tapi untuk dalam bahasa Jepang kita penjabarannya seperti ini ya. Seperti kalau wa itu kalau dalam bahasa Inggris to be-nya itu ada yang ayu dewi shihi. Nah, dia ada isinya ada are gitu. Nah, kalau dalam bahasa Jepang dia cukup dengan kata wa. Sudah mewakili dari subjek atau suatu topik ya, pembahasan. Nah, lalu ni itu apa sih? Nah, ni ini adalah suatu tempat. Jadi misalnya ya, suatu tempat yang tidak ada yang suatu tempat tujuan dan tidak ada pergerakan aktivitas sama sekali gitu. Misalnya kayak gini, Indonesia ni imas gitu. Jadi lebih detailnya adalah dia ini ada di Indonesia ya, ada di Indonesia, tapi dia yang dari kata kalimatnya ini tuh ya dia hanya ada di Indonesia. Kita tidak tahu gitu dia melakukan apa di Indonesia itu gitu. Dari kalimat ini ya, kita nggak tahu kalau misalnya dia tuh sedang melakukan apa di Indonesia gitu, sedang beraktivitas apa di Indonesia gitu. Yang kita tahu itu hanyalah Indonesia nih mas, dia ada di Indonesia. Atau seperti kita mau pergi main misalnya ya, mengarah ke suatu tujuan gitu. Nih gitu. Suatu tujuan atau suatu tempat
tapi tidak ada aktivitasnya gitu, nggak ada aktivitasnya. Nah, itu kita menggunakan ni. Lalu, bagaimana dengan D? Jadi, si D ini, kita contohnya lagi ya. Ke satu topik contohnya ini. Itu, ekimade wa basu de 15分くらいです。Kita ulang lagi ya. Ekimade wa basu de 15分くらいです。Jadi, si D ini adalah, kalau tadi sini ini tempat, suatu tempat ya. Tempat yang kita hanya tahu tujuannya aja gitu. Terus kita hanya tahu tempatnya gitu. Ya, tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Beda dengan D. D itu dia memiliki aktivitas gitu. Atau yang sedang berlangsung. Nih. Kayak misalnya, ini kan ekimade wa basude 15分くらいですgitu. Nah, di sini kita bisa ambil kata D karena dia menggunakan katanya itu dengan bus gitu. Ada aktivitas kan, karena dia memakai bus gitu. Jadi dengan bus gitu. Dengan bus sekitaran 15 menit nih gitu. Jadi kira-kira sampai ke stasiun itu, sampai ke stasiun kurang lebih busnya itu 15 menit. Nah, seperti itu artinya. Nah, lalu bagaimana jika kita menemukan kata seperti ini? Koko ni suarimasu. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Koko ni suarimasu. Kenapa nggak pakai D? Kenapa nggak pakai D? Gitu. Nah, jadi kalau kata sensei aku bilangnya, kata guru aku ya, kata sensei aku tuh bilangnya seperti ini. Kalau kita melakukan sesuatu gitu, melakukan sesuatu, atau yang bisa dibilang namanya doushi, melakukan sesuatu ya, kayak sedang melakukan aktivitas kerja gitu, kata kerja gitu, melakukan aktivitas kan suaru kata kerja kan. Terus kenapa dia bisa dibilangnya ni? Misalnya koko ni suarimasu gitu. Kenapa? Karena kata sensei aku itu, dia itu hanya duduk lalu diam dan tidak ada pergerakan apa-apa lagi, duduk gitu. Jadi teman-teman jangan keliru ya jika menemukan kata koko ni suarimasu gitu. Jangan diganti menjadi koko de suarimasu karena kata kerjanya si suaru ini, si duduk ini, memang dia masih kata kerja. Tetapi ada perbedaannya, yaitu dia itu duduk, hanya diam gitu. Duduk diam, tidak berpindah tempat kemana-mana gitu. Makanya dia bisa dibilang suaru itu menggunakan ni, bukan menggunakan D gitu. Nah, lalu kita lanjut ke yang wo. Nah, si wo ini kita baca gohan wo tabemasu. Wo adalah kata
penghubung kata kerja. Jika teman-teman teliti ya, seperti ini kan contohnya gohan wo tabemasu gitu. Yang artinya makan nasi tuh. Nah, kata penghubung wo ini untuk kata penghubung kata benda kata benda yang untuk menjadi kata kerja seperti itu. Itu wo penggunaannya. Seperti lagi misalnya kusuri o nomimasu gitu. Seperti saya minum obat. Watashi wa kusuri o nomimasu gitu. Saya minum obat. Seperti itu. Kata kerja ya di belakangnya. Ingat seperti yang video channel yang udah aku kasih dalam basic bahasa Jepang perkenalan ya. Bahasa Jepang itu bukan SPOK tapi SKOP. Jadi teman-teman jangan sampai keliru dengan penyusunan kata dalam bahasa Jepang ini gitu. Jangan sampai bahasa Jepang yang sesuai dengan urutannya itu SKOP, malah jadi kita bikin SPOK. Yang ada nanti orang-orang itu akan bingung gitu kalau kita menggunakan dengan kata susunannya itu SPOK bukan SKOP gitu. Jadi gunakanlah bahasa Jepang sesuai dengan urutan SKOP-nya itu, begitu ya. Dan yang terakhir, bagaimana dengan no? Ya, kita masuk ke yang bagian terakhir. Bagaimana dengan no? No itu adalah penghubung kata benda ke benda gitu. Benda ke benda. Contohnya adalah ini. Kare wa Yujin no budi desu. Kayak gitu. Yujin dengan budi. Kata benda ya. Dan yang menjadi penghubungnya adalah no. Simpelnya seperti itu penjelasannya. Tapi jika masih ada yang bingung dengan penjelasan praktisnya aku ini, aku sudah memberikan link yang ada di deskripsinya video aku ini. Jadi teman-teman silahkan dicek. Yang mau belajar silahkan dipelajari kembali. Selain itu ada banyak sekali kata penghubung selain dari kata yang tadi aku kasih, yaitu wani, de, ho, no. Ada lebih banyak lagi kata gitu, tapi aku merangkum dengan 5 huruf supaya kita dapat gampang mengingat dan juga bisa digunakan dalam kata sehari-hari untuk penghubung gitu, yang lebih banyak dipakainya gitu, yaitu wa, ni, de, ho, no. Semuanya penting, tapi untuk sehari-hari dan pemula biasanya dengan huruf 5 ini yang tadi aku kasih itu ya, dengan 5 huruf ini itu sudah membantu menurut aku, membantu untuk bisa menggunakan kakujoshi ini. Begitu. Selamat mencoba, selamat belajar untuk teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun. Semangat terus untuk belajar bahasa Jepang. Dan jangan lupa dukung dan bantu juga Iro-Iro channel ini supaya bisa terus semangat juga untuk membuat konten-konten cara praktis atau apapun untuk teman-teman semuanya gitu. Terima kasih semuanya. Dadah, sampai ketemu lagi. Bye bye.